Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda lihat seseorang yang sukses luar biasa, terus mikir, ini orang rahasianya apa ya? Sering banget ya, kayak ada resep rahasia kita. Nah, sumber kita hari ini, banyak dari buku The Art of Thinking Clearly, itu nunjukin kalau kita ini sering salah kaprah loh dalam menilai sukses atau gagal sekalipun. Betul, kita gampang terkecoh sama apa yang kelihatan di permukaan aja. Iya kan? Makanya kali ini kita mau coba bongkar beberapa jebakan berpikir nih, yang suka bikin pandangan kita jadi kabur. Siap ya? Siap, jebakan-jebakan ini emang sering nggak kita sadari sih. Oke, jadi ada 3 nih yang utama. Pertama, gimana fokus ke pemenang itu bikin kita buta sama probabilitas. Kedua, kita sering keliru bedain mana faktor seleksi, mana hasil. Iya itu menarik. Dulu deh, bias kesintasan atau survivorship bias. Ini umum banget ya. Umum banget. Jadi intinya gini, kita itu cenderung fokus ke cerita sukses aja, yang kelihatan, yang selamat. Yang viral gitu ya. Iya. Nah, kita jadi lupa sama mayoritas yang gagal, yang ceritanya ya nggak kedengeran, nggak diangkat. Akibatnya, kita jadi terlalu pede, terlalu optimis sama peluang sukses kita sendiri. Wah, contohnya di dunia nulis jelas banget sih. Kita lihat penulis bestseller, keren gitu ya. Tapi lupa kalau di baliknya ada ribuan mungkin naskah yang ditolak penerbit. Betul. Atau bahkan nggak selesai ditulis sama sekali, dihuan aja di laci. Kita cuma lihat yang selamat doang. Atau contoh lain nih, studi ilmiah. Riset yang hasilnya wow, gitu kan. Misal hubungan anggur merah bikin panjang umur. Itu kan lebih gampang dapat publikasi ya. Iya, lebih seksi kedengarannya. Dibanding studi yang hasilnya mungkin, biasa aja, nggak ada hubungan signifikan. Padahal bisa jadi, yang biasa aja itu yang lebih benar, lebih mewakili realitas. Bener juga. Jadi bias ya informasinya. Persis. Makanya pesannya di sini tuh, coba deh sekali-kali kita berkunjung ke kuburan. Maksudnya, lihat proyek, investasi, karir yang dulu kelihatannya menjanjikan banget, tapi ujungnya gagal. Agak suram ya kedengarannya, tapi penting. Mungkin nggak enak ya, tapi ini penting buat menjernihkan pikiran. Biar kita dapat perspektif yang lebih realistis soal peluang sukses. Jangan cuma terlena cerita pemenang aja. Oke. Penting banget itu. Nah, ini nyambung nih ke jebakan kedua yang juga seru. Ilusi tubuh perenang. Swimmer's body illusion. Ini gimana nih maksudnya? Gini, ini terjadi pas kita bingung bedain mana faktor seleksi, mana hasil. Contoh paling gampang ya perenang profesional itu. Oh, yang badannya bagus-bagus itu ya? Nah, itu dia. Kita lihat badan atletis mereka, terus mikir, wah, ini pasti gara-gara latihan renang gila-gilaan. Iya, logis kan kedengarannya? Kedengarannya logis, tapi bisa jadi mereka itu emang dari awal udah punya bakat fisik tertentu. Postur tubuh yang emang cocok buat renang, baru kemudian mereka latihan keras. Oh, jadi badannya itu bukan murni hasil latihan aja, tapi juga faktor seleksi dari awal. Mereka terpilih karena udah punya modal itu. Bisa jadi begitu. Kita sering kecelek di situ. Ngira latihannya itu satu-satunya sebab. Padahal ada faktor bawaan yang bikin mereka terpilih di awal. Oke. Ini menjelaskan banyak hal sih. Kayak universitas top gitu mungkin ya. Apa mereka hebat karena ngajarnya bagus banget atau? Atau karena emang dari awal udah nyaring mahasiswa paling pintar sedunia. Susah dipisahin kan? Bener juga. Contoh lain. Statistik gaji lulusan MBA. Apa gaji tinggi itu murni karena gelar MBA-nya? Atau karena orang yang ngambil MBA itu emang tipenya udah beda dari awal. Lebih ambisius, jaringannya lebih bagus mungkin. Iya juga ya. Jadi gelarnya itu mungkin cuma nempel di orang yang emang udah punya potensi sukses lebih tinggi. Bisa jadi. Bahkan nasihat simpel kayak, ayo dong lihat sisi positifnya dari orang yang pembawaannya selalu ceria. Mungkin ceria itu emang sifat bawaan dia aja. Bukan sesuatu yang bisa kita tiru gitu aja dengan berusaha positif. Wah, dalam juga ya. Jadi kuncinya kita mesti nanya nih, ini tuh beneran akibat dari prosesnya atau lebih karena seleksi di awal? Jangan sampai kita ngejar sesuatu karena ngira itu penyebab sukses, padahal itu cuma ciri orang yang emang udah terpilih. Tepat sekali. Hati-hati, jangan ketukar. Nah, jebakan terakhir nih, yang juga sering banget. Bias hasil. Oke, bias hasil gimana tuh? Nah, ini kita cenderung menilai bagus atau jeleknya sebuah keputusan cuma dari hasilnya aja.
Kita lupa sama kualitas proses pengambilan keputusannya waktu itu. Wah, ini sih kayaknya di kehidupan sehari-hari sering banget ya. Misal investasi. Kalau untung kita merasa, wah keputusan gue jenius. Iya, padahal mungkin cuma hoki aja. Nah, tapi kalau rugi, langsung deh, salah nih keputusannya kemarin. Padahal mungkin waktu itu proses mikirnya udah benar-benar matang loh. Persis sumber kita ngasih contoh bagus pakai ahli bedah jantung. Bayangin, ada 3 dokter bedah nih. Masing-masing operasi 5 pasien sulit. Risiko kematiannya rata-rata 20%. Oke, lumayan tinggi ya risikonya. Iya. Nah, hasilnya? Bedah A, 0 kematian. Bedah B, 1 kematian. Bedah C, 2 kematian. Spontan kita mikir gimana? Ya jelas A paling jago, C paling kurang bagus gitu ya. Nah, itu dia bias. Hasil, itu jebakan. Loh kok jebakan? Kan hasilnya kelihatan jelas. Karena sampelnya kekecilan, 5 operasi itu belum cukup buat menilai kompetensi dokter secara keseluruhan. Perbedaan antara 0 sama 2 kematian dalam 5 kasus itu secara statistik bisa jadi cuma kebetulan aja. Oh gitu ya. Jadi nggak signifikan secara statistik. Bisa jadi nggak signifikan. Yang lebih penting itu kita lihat prosesnya. Gimana persiapan operasinya, pelaksanaannya gimana, atau kalau mau nilai dari hasil, ya datanya harus jauh lebih banyak. Ratusan operasi mungkin. Masuk akal. Jadi menilai cuma dari hasil jangka pendek dengan data minim itu bahaya dan nggak fair ya? Bahaya dan nggak fair. Proses yang bagus pun nggak selalu jamin hasil bagus seketika. Apalagi kalau ada faktor untung-untungan atau ketidakpastian. Oke, saya nangkep sekarang. Proses lebih penting daripada hasil sesaat ya? Idealnya gitu. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, ada bias kesintasan. Bikin kita terlalu fokus ke pemenang, jadi over-optimis. Terus ada ilusi tubuh perenang. Bikin bingung mana faktor seleksi, mana hasil. Iya. Terakhir, bias hasil. Bikin kita salah nilai keputusan karena cuma lihat ujungnya aja. Nah, tiga-tiganya ini sering bikin kita keliru baca realitas soal sukses dan gagal. Wah, ini bener-bener ngasih kita bahan mikir ya. Dan ini ngarah ke satu pertanyaan penutup yang cukup menantang dari sumber kita. Apa tuh? Gini, gimana sih seharusnya kita menilai sebuah kesuksesan? Apalagi kalau datangnya dari resiko yang gede banget. Bayangin deh, Anda menang 10 juta dolar dari main Russian Roulette. 1 peluru 6 ruang. Waduh, ngeri banget. Nah, pertanyaannya, apakah nilai 10 juta dolar itu sama dengan 10 juta dolar yang didapat dari kerja keras bertahun-tahun jadi pengacara misalnya? Menarik pertanyaannya. Secara rasional kan, sukses yang super beresiko itu punya banyak kembaran lain yang nggak kelihatan, yang nasibnya mungkin tragis, gagal total. Betul, kuburannya banyak yang nggak terlihat. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Gimana Anda pribadi menimbang nilai sebuah pencapaian, terutama kalau ada faktor resiko gede yang terlibat di dalamnya. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.